Haleluya, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat penyembahan kita, Bapa aku datang padamu. Haleluya. Haleluya. Adik-adik persiapkan hatinya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat penyembahan kita, Bapa aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kami berbagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib bagi kami Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau yang mengurapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu.
kita angkat lagi pujian kita lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Haleluya. Haleluya. Sambil dibuat gerakannya ya anak-anak. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus sertaku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang curam. Tasi padang rumput luas terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus sertaku. Haleluya. Tuhan Yesus selalu Haleluya. beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian kita. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. 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 Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Haleluya, puji nama Haleluya. Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu duduk kembali. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Tabur firman-Mu padaku. Haleluya. padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku. Haleluya. tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku.
Bantuk aku menurutmu, agar aku senangkanmu. Tabur firman-Mu padaku, haleluya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bantuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu, tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kini saatnya kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mendengar ya Tuhan, tapi kami juga melakukannya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, itu semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak mau cerita lanjutan dari ceritanya Kak Farida tentang Musa. Musa menyeberangi Laut Merah. Sekarang ceritanya tentang pemeliharaan Tuhan untuk bangsa Israel. Allah mengirim makanan dari surga. Kok bisa ya? Bisa dong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ceritanya dari Keluaran 15 sampai 22 dan Keluaran 16 ayat 1 sampai 35. Tapi kakak ceritanya adik-adik lihat di gambar aja tuh ya. Nah, pada suatu hari saat mereka sedang berjalan di padang gurun, setelah mereka menyeberangi Laut Merah, maka mereka tibalah di padang gurun yang besar. Nah, masih ingat gak adik-adik? Tanda apa yang menandakan bahwa Tuhan memelihara mereka? Yaitu tiang awan dan tiang api. Coba, tiang awan itu di malam apa siang? Tiang awan siang hari. Kalau tiang api di malam hari. Nah, tiang awan itu menuntun mereka berjalan melalui padang gurun. Next gambarnya. Nah, mereka berjalan melewati padang gurun dan mereka mengetahui juga sih kalau mereka tuh sedang berjalan menuju negeri yang indah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Tapi mereka harus berjalan dulu jauh sekali, melewati padang gurun yang panas, yang kering, pokoknya panas banget. Nah, next. Nah, pada suatu hari mereka sangat haus. Mereka udah panas, haus, nggak ada, dan mereka ingin minum. Nah, akhirnya mereka melihat beberapa pohon jauh tuh di depan mereka. Nah, di situ ada air. Nah, karena mereka sudah kelelahan, akhirnya mereka berlutut dan meminum air itu secara langsung. Tetapi ternyata rasanya nggak enak minumannya, pahit banget. Dan mereka mereka sangat kecewa. Anak-anak mulai menangis karena mereka kepanasan dan orang tuanya sudah mulai marah-marah dan mereka bersungut-sungut, suka marah-marah. Aduh, minumannya pahit banget, aku nggak suka, kata bangsa Israel. Aku nggak mau, aku mau minumnya yang lain aja. Nah, setelah itu, Musa bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kata dia gitu kan. Akhirnya, Tuhan bilang, lemparlah tongkatmu itu, lemparlah sepotong kayu ke dalam air. Dan akhirnya setelah Musa melemparkan kayu, maka air itu berubah menjadi manis. Nah, airnya jadi manis deh. Airnya jadi manis dan sedap sehingga orang-orang Israel dapat minum karena Tuhan sudah menyertai mereka. Tuhan nggak mau kalau mereka kehausan, dan Allah memelihara mereka dengan memberi air yang
mereka minum air yang enak. Nah, next. Setelah itu, setelah mereka minum, akhirnya mereka berjalan lagi. Terus tiba-tiba tiang awan berhenti. Artinya mereka disuruh harus istirahat. Next. Sementara itu, setelah mereka berhenti, para ibu-ibu, para bapak-bapak, pemuda-pemuda, para ayah dan para pemuda itu masang tenda, sedangkan yang ibu-ibu dan gadis-gadis masak persembahkan makan malam. Tetapi ada lagi persoalannya, tadi nggak ada minum, tapi Tuhan tolong kan? Sekarang nggak ada makanannya habis. Dan apa yang akan kita makan? Next gambarnya. Mereka mengeluh lagi, kerjaannya mengeluh terus, marah-marah. Apa yang akan kita makan? Kenapa sih kita harus ninggalin Mesir? Kita kan udah dapat makanan yang enak di sana. Next. Dan mereka akhirnya mulai marah sama Musa. Tapi mereka, padahal Tuhan sudah menunjukkan ya penyertaan mereka dengan tiang api dan tiang awan. Tapi mereka gak bahagia, mereka masih mengeluh, kelaparan. Dan mereka lupa bahwa Tuhan telah menyertai mereka. Mereka memarahi Musa bahwa mereka telah membawa ke padang gurun keluar, dan mereka marah-marah sama Musa. Next gambarnya. Akhirnya Musa berdoa lagi sama Tuhan. Dia bilang apa yang harus dilakukannya, dan dia mendengarkan perintah Tuhan. Dan satu hari kakaknya Musa, Harun, berkata, next, Allah kita akan memberi makan kepada kita. Nanti sore Ia akan memberi kita daging dari surga, dan Ia akan mengirimkan roti. Dia akan memberi kita daging, dan setiap pagi Ia akan mengirimkan roti dari surga. Setelah itu, next, setelah itu sore hari, burung puyuh datang berterbangan. Dan tahu nggak apa yang dilakukan oleh burung puyuh itu? Burung puyuh itu datang berterbangan untuk memberikan orang Israel makanan. Next. Nah, burung itu memberikan mereka daging. Nah, akhirnya mereka bisa makan daging deh. Itu penyertaan Tuhan kan? Akhirnya mereka bisa makan daging yang enak sekali. Next gambarnya. Setelah itu pagi-pagi, setelah mereka keluar dari tenda, mereka melihat makanan benda-benda kecil gitu di tanah. Apa ya itu ya? Ternyata itu adalah mana. Mana itu makanan yang Tuhan kirim dari surga untuk mereka. Nah, mereka akhirnya mengumpulkan makanan itu. Next gambarnya. Mereka bilang sama Musa bilang, ini adalah makanan dari surga, katanya. Allah berkehendak supaya kamu mengumpulkan makanan ini cukup untuk 1 hari. Besok pagi Tuhan kasih lagi makanannya. Jadi kamu setiap hari dapat makanannya yang segar. Kata si Musa, dengerin nih kakak ya. Si Musa bilang kita harus mengumpulkan cukup untuk 1 hari. Karena besok paginya Tuhan kirim lagi yang baru. Tapi setelah itu next, orang-orang mengumpulkan mana itu di dalam keranjang. Tapi rasanya enak sekali. Dan tetapi ada orang yang serakah. Mereka mengumpulkannya terlalu banyak. Next. Padahal Musa bilang kalau ngumpulinnya tuh gak cukup untuk 1 hari aja, tapi mereka ngumpulinnya lebih dari 1 keranjang. Lebih dari yang Musa bilang. Dan pagi hari, next, makanannya jadi busuk deh. Itu karena akibat tidak mendengarkan perintah Musa. Padahal kan Musa bilang harus dikumpulkannya cukup untuk 1 hari saja. Tapi bangsa Israel melawan Musa. Dikumpulinnya banyak-banyak tapi akhirnya jadi busuk. Padahal Tuhan pengen setiap hari bangsa Israel dapat makanan yang segar. Nah setelah itu next.
Nah, Tuhan bilang mereka sudah 6 hari bekerja. Pada hari ke-7 mereka harus berhenti pada hari Sabat. Mereka harus berhenti untuk memuji Tuhan. Dan Musa bilang, kumpulkanlah 2 kali lagi lebih banyak. Tapi kali itu makanannya gak rusak. Karena Tuhan tahu kalau mereka sudah mau menjelang hari Sabat, mereka harus berhenti mengumpulkan makanan itu. Nah, setelah itu mereka diberikan perintah untuk tidak bekerja lagi pada hari itu. Setiap hari mereka diberi makan sama Tuhan. Tidak peduli mereka di mana berkemah, selalu penuh dengan makanan, penuh dengan mana. Allah memelihara mereka. Next. Oke, nah udah sampai situ aja berarti. Allah memelihara mereka, itu buktinya Tuhan memelihara mereka. Allah tapi sekarang sih emang kita tidak mengirimkan Tuhan tidak mengirimkan makanan dari surga untuk kita. Tetapi kita ada ladang, ada toko makanan. Nah, tetapi apakah yang dilakukan Allah supaya kita bisa mendapat makanan? Tuhan memberi kita akal, Tuhan memberi kita talenta, agar kita bisa nanti kalau sudah besar bisa bekerja dan bisa membeli makanan, bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu semua dari Tuhan. Pesan kakak adalah kita harus bersyukur. Bersyukur, tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan akan selalu memenuhi setiap keperluan kita. Dia akan menolong kita, dia akan membantu kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Sayang sama kita semua. Sayang sama adik-adik, sayang sama kakak, sayang sama papa mama, semuanya. Tidak terkecuali. Jadi kita gak boleh bersungut-sungut. Kita gak boleh marah-marah sama Tuhan kayak bangsa Israel. Padahal kenyataannya Tuhan memelihara mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi mereka selalu mengeluh. Nah, pesan kakak adalah kita harus selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, memberikan kita apa yang kita perlukan karena Tuhan sayang sama anak-anaknya. Tuhan cinta sama kita semua. Ayat emasnya adalah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tuhan akan memenuhi apa yang kamu butuhkan. Apapun, kalau kita percaya dan yakin dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah cerita kakak hari ini. Jangan lupa ya, diingat ya. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan karena Tuhan akan selalu menolong kita. Dan kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang suka mengeluh, suka marah-marah karena kok Tuhan gak tolong saya? Nah, itu tidak boleh. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita karena Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Di Alkitab dibilang Tuhan sayang kepada kita semua. Nah, kita akan menaikkan pujian Yesus sayang padaku. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita karena Tuhan sayang kepada kita semua. Haleluya. Kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Dan di dalam Alkitab Tuhan mengatakan Tuhan akan selalu sayang sama kita.
Haleluya Tuhan Yesus. Pada hari ini kami belajar Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan selalu ada di samping kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering Tuhan marah-marah sama Tuhan atau mengeluh sama Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, mulai dari hari ini bahwa kami akan selalu berharap pada Tuhan, karena Tuhan selalu sayang kepada kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang menyampaikan kebenaran, yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai. Tuhan, berkati juga Tuhan dalam pendidikan mereka, berikan mereka kepintaran. Dan juga Tuhan, biarlah mereka dapat meraih cita-cita mereka. Berkati orang tua mereka, berikan mereka kesehatan juga Tuhan Yesus. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami Tuhan akan mengakhiri ibadah kami ini. Ke dalam tangan Tuhan saja kami serahkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.